Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kutipan yang diungkapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, mengingatkan kita pada jasa para pahlawan. Sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Masyarakat tentunya merayakan Hari Kemerdekaan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang selalu dilakukan setiap tahun adalah dengan mengadakan berbagai perlombaan yang dapat diikuti oleh masyarakat dari mulai anak-anak sampai dengan orang dewasa. Namun, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, sekaligus meneladani semangat juang para pahlawan kita. Hal-hal yang seharusnya kita terapkan ini di setiap hari, tidak hanya setiap 17 Agustus saja. Kali ini kita akan membahas tentang 4 cara meneladani semangat para pahlawan kemerdekaan. Yang pertama adalah mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemerdekaan Indonesia tentu tidak akan didapatkan jika para pahlawan kita hanya rebahan sepanjang hari. Mereka tentunya mengisi hari-hari dengan selalu bekerja keras dan mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan agar waktu luang kita semakin produktif dan bermanfaat. Misalnya membaca buku, menghafalkan Al-Quran, belajar memasak, olahraga, ataupun belajar hal-hal baru untuk mengasah keterampilan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat ke-7, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Nah, dari ayat itu kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita bekerja keras dari satu urusan ke urusan yang lain, sehingga waktu luang kita akan menjadi semakin bermanfaat. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kebaikan. Tentunya, kita semua memiliki cita-cita yang ingin segera tercapai. Namun, apakah mungkin cita-cita tersebut dapat tercapai jika kita tidak sungguh-sungguh dalam berusaha? Tugas kita adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu kebaikan. Sedangkan perkara hasilnya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah, dan masing-masing memiliki kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan dari Allah, dan janganlah bersikap lemah. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tolong menolong dalam kebaikan. Kemerdekaan Indonesia tentunya bisa dicapai karena para pahlawan kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu satu sama lain melawan para penjajah demi kebaikan bangsa Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah adik-adik, tahukah kalian bahwa memberi ataupun meminta jawaban saat ujian adalah salah satu tolong menolong dalam hal dosa. Jadi jangan dilakukan ya. Yang keempat, membuat perencanaan yang baik. Kita tahu bahwa untuk mencapai satu tujuan diperlukan rencana yang baik agar apa yang dituju dapat kita raih. Para pahlawan memiliki tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Sehingga mereka membuat rencana dan strategi sedemikian rupa untuk mencapai kemerdekaan. Begitu pula kita, tujuan kita adalah meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai surganya Allah? Tentunya, kita akan memperbanyak amal sholih dan selalu memperhatikan setiap perilaku kita agar terhindar dari dosa yang tidak disukai Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nah, itulah 4 cara yang dapat kita lakukan untuk meneladani semangat para pahlawan kemerdekaan. Masih banyak sekali cara lainnya yang juga dapat kita terapkan sebagai bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Demikian video pembelajaran kali ini. Kami mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga kita bisa mengisi kemerdekaan dengan terus berbenah dan memperbaiki diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.